Selamat pagi dan kita kembali lagi di program Penegak Aceh dan kita masih bersama Bapak Fathah Fikri yang juga merupakan Ketua DPRK Aceh Timur dan juga sebagai Ketua Relawan Pemekaran Bandar Khalifah. Dan kita masih membahas bagaimana perkembangan dari Bandar Khalifah sebagai calon daerah otonomi baru. Dan pemirsa, sekedar informasi untuk Anda bahwa sudah ada 10 kecamatan atau calon yang menjadi bagian dari daerah otonomi baru Bandar Khalifah, yaitu ada Perlak, Perlak Timur, Perlak Barat, Rantau Perlak, juga ada Rantau Selamat, Biren Bayun, Penaron, Simpang Jernih, Sungai Raya, dan Serbajadi. Dan 10 kecamatan yang akan menjadi bagian dari Kabupaten Bandar Khalifah. Dan kita kembali lagi bersama Bapak Fathah Fikri yang juga merupakan Ketua Relawan Pemekaran Bandar Khalifah. Pak Fathah, tadi Bapak sudah menjelaskan tidak ada dualisme, sudah ada 3 yang sebelumnya juga mendukung untuk pembentukan Bandar Khalifah. Nah, sejauh ini prosesnya seperti apa, Pak? Apakah memang dalam proses administrasi sudah selesai, sudah beres, atau seperti apa proses-proses untuk menjadikan ini sebagai Kabupaten Bandar Khalifah? Baik, terima kasih. Juga ini saya sampaikan, yang seperti tadi Bapak sampaikan, yang bahwasanya kita Bandar Khalifah itu ada 10 kecamatan, yang akan kita lakukan pemekaran. Sekarang kita telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan 8 kecamatan yang sudah kita lakukan. Jadi yang belum kita datangi yaitu Simpang Jernih dan Serbajadi yang belum kita masuk, karena juga mengingat waktu agak ada kegiatan-kegiatan lain yang kita laksanakan di Aceh Timur. Jadi alhamdulillah dari 8 kecamatan yang telah kita lakukan pertemuan, semua ketua forum GESI dan GESI yang hadir telah melakukan deklarasi. Mereka mendukung untuk terwujudnya calon otonomi baru, yaitu Bandar Khalifah. Alhamdulillah mereka telah menyetujui dan mereka telah sendiri membuat deklarasi siap mendukung dan dalam segala hal. Kenapa kita buat ini? Dan juga kita sampaikan kepada kawan-kawan agar kita bisa melaksanakan ini secepat mungkin, karena informasi yang kita terima di 2023 ini ada dibuka keran untuk pemekaran daerah-daerah. Makanya kami bekerja bersama dengan seluruh relawan untuk mendatangi kecamatan-kecamatan untuk memberitahukan apa tugas dan apa fungsinya pemekaran. Dan di sini sedikit ingin saya sampaikan juga kepada semua di kecamatan-kecamatan yang telah kita lalui, bahwasanya kita belum bentuk panitia yang konkret. Kita baru cuman ada ketua relawan, lain belum kita panitia, belum kita bentuk. Ya, ini yang perlu kita sampaikan, jangan nanti ada orang mengatasnamakan panitia relawan Bandar Khalifah. Jadi sampai saat ini yang ada cuma ketua relawan pemekaran Bandar Khalifah dan para anggota relawan. Jadi panitia belum kita bentuk. Belum ada sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Ya. Nah, yang tujuan kita, fokus utama kita adalah melakukan sosialisasi dulu. Setelah selesai, kita melakukan sosialisasi dan mendapat tanda tangan daripada para GESI, Tuhapet, dan Mukim di semua kampung yang ada di 10 kecamatan, nanti baru kita bentuk panitia pemekaran Bandar Khalifah. Tentu dari perwakilan-perwakilan yang sudah siap kita datangi dan mereka sudah siap mendukung pemekaran. Nanti akan kita panggil semua mereka, perwakilan dari kecamatan-kecamatan, untuk baru kita buat pemilihan dan pembentukan panitia baru. Dan potensi kita buat pemekaran ini karena di daerah kita, masyarakat kita, dan penghasilan kita juga, supaya masyarakat tahu bahwa kita ada juga untuk melakukan PAD di daerah-daerah, semua ada PAD. Nah, kita berani melakukan untuk membuat pemekaran. Sebagian besar masyarakat kita adalah adanya di perkebunan dan juga di kelautan dan pertambakan. Gitu. Jadi memang itu keunggulan sehingga yakin Pak ya untuk menjadikan ini menjadi daerah otonomi baru tentunya Pak. Insya Allah dengan pendapatan-pendapatan di daerah dan kecamatan masing-masing, insya Allah kita siap untuk membuat masyarakat dan juga bisa membuat
pembangunan infrastruktur di daerah kita untuk mempercepat proses pembangunan. Karena daerah kita terlalu besar. Kita mempunyai, Aceh Timur mempunyai 24 kecamatan, 513 desa. Jadi siapapun yang menjadi pimpinan agak berat untuk bisa membuat pembangunan infrastruktur secara menyeluruh. Karena terlalu luas ya, Karena terlalu luas. Baik. Nah, saat ini dukungan-dukungan proses administrasi ini seperti apa, Pak? Apakah memang tadi Bapak sudah menyampaikan penandatanganan dan dukungan-dukungan mungkin apakah diperlukan misalnya dari DPR RI atau mungkin juga pihak-pihak lain, seperti apa ini, Pak? Alhamdulillah. Persyaratan utama kita harus melakukan penandatanganan dukungan daripada para gesi, itu persyaratan utama. Tuhaput dan mukim, itu persyaratan utama. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita telah menjumpai, salah satunya kemarin kita sudah pernah menjumpai dengan DPR RI secara langsung, yaitu Bapak Muslim, anggota DPR RI. Mereka juga telah membuat pernyataan bahwa beliau siap mendukung. Dan kalau yang dulu itu Nasir Jamil juga telah siap mendukung untuk terbentuknya pemekaran Bandar Khalifah. Berarti DPR RI yang sudah kita jumpai sudah ada 2 orang, yaitu Nasir Jamil dan Muslim. Iya. Dan untuk DPD Ustadz Fadil juga mereka sudah siap untuk mendukung pemekaran Bandar Khalifah. Dan beliau mengatakan kepada kami kemarin, tugas kalian adalah melakukan persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh pemerintah. Persyaratan itu tanda tangan gesi, mukim dan tuhaput, dan itu masuk ke persyaratan di DPR dan Bupati. Setelah itu bawa ke Banda Aceh. Di Banda Aceh juga Iskandar Al-Falaki telah mengatakan begitu selesai di kabupaten, kami perwakilan Aceh Timur yang ada di DPRA siap mendukung dan membantu pemekaran Bandar Khalifah. Di sini akan biar kami yang proses. Dan setelah selesai di provinsi, nanti akan kita bawakan ke Jakarta. Di sana kata Nasir Jamil, setelah sampai ke Jakarta, di sini urusan kami yang akan melakukan proses bersama kawan-kawan kita yang mewakili di dapil kita nanti untuk mempercepat proses pemekaran Bandar Khalifah. Secara ini memang tidak ada masalah lagi, Pak ya. Proses administrasi udah ada kemudahan tentunya, Pak ya. Alhamdulillah. Baik. Cuman sampai saat ini kita belum bawa ke DPR karena masih ada 2 kecamatan lagi yang belum kita masuk. Nanti setelah selesai kita masuk dan mengumpulkan di 2 kecamatan lagi, insya Allah proses saat ini akan kita bawa ke DPR untuk melakukan audiensi dengan mereka. Baik. Dengan kawan-kawan yang ada di Komisi 1 untuk kita buat sidang paripurna. Baik, kita break lagi Pak untuk saat ini, dan terima kasih buat Anda para pemirsa masih tetap bersama kami, masih di Penegak Aceh, dan kita nanti akan kembali lagi dan akan ngobrol lagi dengan Pak Fattah Fikri tentang bagaimana perkembangan Bandar Khalifah sebagai calon daerah otonomi baru. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Penegak Aceh.